pasukan Persia yang dipimpin Rastum dan Hormuz dapat dihancurkan sekitar dari 40.000 pasukan muslimin. Jenderal Persia yang bernama Rastum itu tewas, sementara Hormuz berhasil meloloskan diri. Kata Hormuz, kekalahan ini tidak pernah dialami Persia sebelumnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kabar gembira wahai Amirul Mukminin, Allah telah membuat kekalahan kepada musuh-musuh muslimin. Pasukan kita berhasil mengalahkan pasukan Persia. Kemenangan ini benar-benar membahagiakan Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah pada saat itu. Sementara pasukan muslimin, pemimpin Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bertahan di Irak menunggu perintah Khalifah Umar bin Khattab. Saat itulah salah satu pemimpin pasukan Persia Hormuzan yang berhasil meloloskan diri dari perang Qadisiyah tidak terima dengan kekalahan Persia. Maka ia pun mulai menggalakkan pasukan khusus untuk aksi balas dendam. Kata Hormuzan, kita akan membentuk pasukan rahasia. Nah, pada saat itu Abu Lu'lu' itu menyodorkan dirinya, menghibahkan dirinya untuk siap menjadi relawan. Seorang di antaranya yang siap menjadi relawan pasukan Persia adalah Abu Lu'lu', seorang pandai besi Persia yang mahir memiliki banyak keahlian kerajinan tangan. Sebenarnya Abu Lu'lu' itu bukan orang dari kalangan biasa. Abu Lu'lu' itu pernah menjadi tahanan Romawi ketika perang Persia dan Romawi meletus. Sehingga ia menjadi seorang pandai besi yang handal karena keadaan yang memaksa. Kini kekalahan Persia di tangan kaum muslimin benar-benar membuat Abu Lu'lu' tidak terima. Dendam mulai menyelimuti dirinya. Maka wajar bila Abu Lu'lu' menyambut seruan aksi balas dendam kepada kaum muslimin karena faktor ras Persia, ras keturunan Persia. Mana mungkin negeri Persia yang telah melarang, yang telah melalang melintang, menguasai dunia, menebarkan peradaban di dunia, bisa dihancurkan oleh sebuah kaum dari padang pasir. Nggak terima Abu Lu'lu' itu. Boleh dibilang ini antara perbedaannya antara langit dan bumi. Persia itu melalang buana, sudah membuat peradaban di mana-mana, penaklukan kota di mana-mana, cukup kalah dengan wong desa. Luar biasa dendam. Maka Hormuz pun menyampaikan alangkah menyedihkannya Persia itu. Hampir saja saya tidak percaya setelah Persia mengalami kebesarannya, tiba-tiba saja datang orang Arab, padahal sebelumnya kita meremehkan mereka. Ternyata sekarang mereka mampu mengalahkan kerajaan Persia. Makanya Abu Lu'lu' itu sangat dendam sekali dengan Umar bin Khattab. Kata Abu Lu'lu', siapa yang menghancurkan, merobohkan kejayaan Persia? Kata Hormuz, Umar bin Khattab. Abu Lu'lu' pun mengatakan, saya akan terus mengingat nama ini. Saya akan catat dalam ingatanku. Menjadi satu keyakinan dalam dirinya, saya tidak akan pernah melupakan nama itu. Baru setelah itu Abu Lu'lu' pun beraksi bersama sekelompok pasukan khusus menyerang markas pasukan muslimin di Irak.
ada beberapa muslimin yang terbunuh, namun aksi itu berhasil dihentikan. Kelompok ini pun ditangkap dan ditawan pasukan muslimin, termasuk Abu Lu'lu ditahan. Pemimpin muslimin Umar bin Khattab, ia penyebab semua musibah ini. Bagaimana cara agar aku bisa membalasmu? Wahai Umar, kau telah menghancurkan hatiku, wahai Umar. Itu kalimat yang terus terngiang dalam hati dan pikirannya. Karena Hurmuz itu melarikan diri, kaum muslimin pun bertanya, Hurmuz kemana? Kok nggak ada? Mereka pun bertanya, menjawab, Hurmuz itu melarikan diri. Nanti pasti kita akan menangkapnya, tenang saja. Nasib Abu Lu'lu kemudian diserahkan kepada Al-Mughirah. Berawal dari Mughirah ini, Abu Lu'lu bisa masuk. Kata Abu Lu'lu, apa yang kamu miliki? Kata Al-Mughirah, apa yang bisa kamu miliki? Keahlian apa yang kamu miliki? Kata Abu Lu'lu, memahat, buat saluran air, membuat gilingan gandum, dan lainnya. Artinya apa? Multi talenta. Abu Lu'lu itu cerdas luar biasa. Termasuk kalangan biru, berdarah biru Abu Lu'lu. Nah, profesi yang bisa dimanfaatkan, dia akan aku serahkan kepadamu, wahai Mughirah, kata orang-orang muslim. Karena dia itu banyak kepandaian. Silakan, mau diapakan. Nah, beragam keahlian yang dimiliki Abu Lu'lu menarik minat Al-Mughirah. Namun untuk dibawa ke Madinah tentu tidak diperbolehkan. Karena tanah suci Madinah tidak boleh dimasuki selain kaum muslimin. Sementara Abu Lu'lu lebih tetap memilih pada agama nenek moyangnya adalah Majusi, penyembah api. Kata Abu Lu'lu, kenapa kamu nggak masuk Islam saja? Abu Lu'lu nggak mau. Aku akan tetap dengan agamaku. Mughirah pun masih merayu. Islam itu agama yang khas. Tidakkah kau menyadari semua yang menentangnya itu kalah? Kata Abu Lu'lu, aku tidak akan pernah pindah agama sekalipun dibunuh. Itu satu tauhid. Abu Lu'lu kuat luar biasa. Keyakinannya pada sang Tuhan api itu luar biasa. Kata Mughirah, ya sudah. Memang Islam itu tidak ada paksaan. La ikraha tidak ada paksaan dalam agama. Yang kata Al-Mughirah, yang penting aku bisa minta izin ke khalifah agar kau dan kawan-kawan seprofesi itu bisa masuk tinggal di kota Madinah, agar bisa ada bermanfaat bagi orang. Al-Mughirah pun meminta izin kepada Khalifah Umar bin Khattab agar Abu Lu'lu dan kawan-kawan seprofesi diperbolehkan tinggal di Madinah dengan alasan keahlian mereka bisa dimanfaatkan kaum muslim. Singkat cerita, masuk kota Madinah Al-Munawwarah, Abu Lu'lu bertemu. Takjub, heran, seolah tidak percaya kok bisa kota Madinah yang menjadi pusat Khalifah Amirul Mukminin yang berhasil menaklukkan kekuasaan raja di Raja Persia ternyata sangat sederhana, tidak megah, nggak ada istana, koyong letak mana loh. Itu Abu Lu'lu merasa heran gitu loh. Dan itu bikin tambah dendam, tambah benci. Persia itu kerajaan yang luar biasa, kokoh, perkasa, kuat. Dikalahkan dengan padang pasir yang tidak ada istana, tidak ada pasukan. Dalam hati beginikah kaum muslimin, pemimpin muslim
menggulingkan Persia. Ini seperti desa paling terbelakang milik Persia. Kok bisa menghancurkan Persia yang begitu kuat? Maka sejak itu Abu Lu'lu bersama kawan-kawan seprofesinya tinggal di Medina menjadi pengrajin. Dan inilah yang justru mendekatkan Abu Lu'lu pada terbentuknya pintu balas dendam pada pemimpin kaum muslimin, yaitu Umar bin Khattab. Sementara Hurmuzan yang lolos dari kejaran kaum muslimin tiba-tiba muncul di Madinah bertemu dengan Abu Lu'lu. Ternyata dia tengah melakoni sebuah rencana. Ketemu dengan Abu Lu'lu, kata Abu Lu'lu, tuanku Hurmuzan, iya. Oh, panter untuk konangan, nanti ketahuan. Di sini tidak seorang pun tahu identitas. Aku datang untuk misi penting. Kita kerjasama. Saya minta bantuanmu. Kata Abu Lu'lu, aku juga lagi merencanakan sesuatu. Ya wis, tujuan kita berarti sama. Kau seorang majusi, aku juga. Kita bekerja sama demi keagungan Abi Majusi. Tapi Abu Lu'lu itu memberikan peringatan kepada gubernurnya pada saat itu, gubernur yang sudah bangkrut, yang sudah melarikan diri, sudah menjadi buron. Kata Abu Lu'lu, karena sudah hafal daerah itu, kita tetap harus hati-hati memberikan peringatan seperti itu. Kata gubernurnya, Hurmuzan, oke lah. Saya akan menemui Umar. Singkat cerita, Hurmuzan pun ketemu dengan Umar. Tapi sebelum ketemu, ya tentu dia tanya-tanya dulu, dia juga nggak tahu siapa Umar. Karena Hurmuzan, gubernur Azwaj Persia. Orang-orang Muslim pun pada saat itu, Hurmuzan, iya. Di mana Umar? Sebagai seorang berdarah Persia, Hurmuzan tercengang. Umar bin Khattab, pemimpin muslimin yang berkuasa hampir separuh dunia, hidup tanpa pengawalan. Kata Hurmuzan, di mana pengawalnya? Muslimin pun menjawab tidak pernah punya pengawal. Justru suruh tulis dan naungan kerja. Hurmuzan pun mengatakan kalau begitu pasti dia seorang nabi. Kata kaum muslimin, dia cuma pemimpin kaum muslimin. Dia mengikuti para nabi. Nabi kami adalah Nabi Muhammad. Umar itu pemimpin kedua setelah Abu Bakar. Jadi Umar itu bukan nabi. Kamu jangan keliru. Setelah ketemu, Umar pun bertanya, apa maumu? Kata Hurmuzan, aku datang untuk meminta perlindungan. Meminta suaka, perlindungan. Umar pun dengan tegas menjawab, aku berlindung dari api neraka. Aku tidak akan pernah melindungi seorang pembunuh kecil sepertimu. Kita tahu, sejarah mencatat Hurmuzan itu tentara yang keji, perempuan, anak kecil, orang tua dibantai semuanya. Sehingga Umar tidak mau memberikan perlindungan kepada Hurmuzan. Bahkan akan menghukumnya dengan hukuman mati karena telah banyak merusak kerusakan dan pembunuhan. Namun dengan tipu dayanya, Hurmuzan kemudian menyatakan masuk Islam sehingga beliau lolos dari kematian. Ketika ada kalimat
aku akan menghukummu dengan hukuman mati. Hurmuz dan langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu menandakan bahwa dia itu masuk Islam. Karena dia sudah masuk Islam, Umar pun mengurungkan niatnya. Karena tidak boleh orang yang sudah bersyahadat itu dibunuh, itu tidak boleh. Bahkan Umar memberikan perintah kepada bawahannya, berikan dia makan, berikan dia pakaian, berikan dia emas yang biasa dia kenakan, berikan dia tempat yang layak. Pokoknya dicukupi. Karena dia itu seorang tidak biasa, Bu. Ini. Orang kalau tidak terbiasa hidup melarat, dia akan merasa susah. Gitu loh. Sehingga apa? Sehingga Umar itu memberikan fasilitas seperti dulu dia merasakan pada waktu menjadi gubernur. Makanya Umar itu sosok pemimpin yang dikenal adil. Makanya dicintai oleh rakyatnya. Karena dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia layak atau berhak mendapatkan keadilan. Singkat cerita ketemu dengan Abu Lu'lu, kurang ajar deh. Kita punya sepakat, kita punya misi. Kok ternyata kau telah mengkhianati agama nenek moyang kita. Apakah kau sudah tidak takut lagi dengan Tuhan api kita? Kata Abu Lu'lu, tenang. Santai bro. Saya tidak sepenuhnya masuk Islam. Kenapa saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Itu cuma lisan saya saja. Karena saya sudah panas, merasa terhina menjadi sosok seorang tawanan. Yang gubernur menjadi tahanan. Itu sudah nggak tahan, kata Hurmuz. Saya sudah nggak tahan. Pokoknya muslihat apapun akan saya lakukan asal misi bisa tercapai. Termasuk membohongi agama. Jadi Hurmuz itu cuma sekedar mengucapkan kalimat syahadat supaya tidak dibunuh. Mendapatkan fasilitas untuk mempermudah misi yang akan dia lancarkan. Kata Abu Lu'lu, ngono tuh. Jadi tartarmu. Awas sampai mengkhianati agama nenek moyang. Aku akan melawanmu juga. Enggak, tenang aja, kata Hurmuz. Akhirnya Abu Lu'lu pun merasa tenang. Setelah Hurmuz mengaku terpaksa memeluk Islam untuk memuluskan rencana besar mereka ke depan. Dendamnya kepada Khalifah Umar bin Khattab itu makin menjadi saat ia melaporkan sesuatu yang menurutnya ketidakadilan menimpanya, namun Khalifah justru tidak sepihak dengannya. Umar bin Khattab mengatakan segala sesuatu itu ada porsinya. Inilah yang dinamakan adil. Adil bukan sama rata, adil sesuai porsinya. Kayak seperti kalian, orang tua punya 2 anak. Yang satu sudah SMA, yang satu masih SD. Si anak SMA minta dibelikan motor, maka sebagai orang tua yang adil, kalian harus membelikan sepeda motor juga untuk sang anak SD? Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nah, itulah adil. Kata Umar, adil itu sesuai porsinya. Adil nggak harus sama. Kalau memang porsinya sekadar A, ya sudah, itu yang diberikan. Nah, itu artinya bahwa keadilan tidak membatasi kasih sayang. Ya. Atau
tidak mencurangi rasa cinta. Itu adil namanya. Sekali lagi saya katakan, kata Sayyidina Umar, adil tidak harus sama rata. Adil sesuai porsinya. Tapi kan bagi Abu Lu'lu enggak. Yang namanya adil kudu sama. Gitu. Yang namanya adil harus sama. Nah, ini juga yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Bahwa Sayyidina Umar melakukan itu karena melihat bagaimana keadilan Nabi saat Fathul Mekah. Bayangkan, Bu. Saat Fathul Mekah itu terjadi, kekuasaan Islam itu berada di tangannya, dalam genggamannya. Artinya kekuatan Islam itu penuh. Tidak ada orang yang bisa melawan lagi. Tapi apa yang terjadi? Malah justru ghanimah yang didapat saat Fathul Mekah diberikan sama orang-orang Mekah itu sendiri. Tidak dengan orang Ansor dan Muhajirin. Jadi singkat cerita begini, ketika Fathul Mekah, saya ulangi kejadian yang dulu. Ketika Fathul Mekah itu terjadi, orang-orang yang tentara-tentara Islam yang masuk ke kota Mekah itu kan aslinya Muhajirin dan Ansor. Artinya kalau Muhajirin itu berasal dari kota Mekah itu sendiri, yang mana pada saat dia hijrah, harta kekayaannya ada di Mekah. Gitu loh. Abdurrahman bin Auf kayak apa? Itu luar biasa. Orang paling kaya pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Apakah ketika Fathul Mekah, Abdurrahman bin Auf itu mengambil seluruh hartanya pada saat itu? Tidak sama sekali. Seluruh sahabat-sahabat Nabi yang ikut Fathul Mekah pada saat itu, tidak satu pun kekayaan mereka ambil kembali. Apa alasannya? Karena saat Fathul Mekah itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjuang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena harta ingin kembali. Jenengan, Bu. Diusir dari rumah. Diusir dari rumah. Yang mana saat meninggalkan rumah itu, banyak sekali harta kekayaan, peninggalan, aset, mobil, motor, rumah, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Terusir karena lemah, terusir karena disisihkan, terusir karena ditipu, macam-macam. Singkat cerita, kekuasaan ada pada tanganmu. Kembali ke rumah itu. Apa yang terjadi? Oh, pasti direbut kabel itu dengan modal kekuasaan yang kalian punya. Dengan tentu tidak sama iman kita dengan imannya para sahabat. Nah, singkat cerita, justru Nabi itu membagikan seluruh ghanimah itu kepada orang-orang Mekah yang Islamnya baru sehari, Islamnya baru 2 hari, yang ada yang baru masuk Islam, bawa kambing 10 ekor, 1000 ekor, 100 ekor, macam-macam. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang macam-macam. Sampai habis ludes. Tentara yang mengikuti Nabi, yang tergolong dari Ansar dan Muhajirin, itu kembali ke Madinah tidak bawa sepeser pun. Murni penaklukan kota Mekah, Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, itu murni atas dasar iman.
muncul seseorang yang berawal dari kekhusyuan menyampaikan kepada baginda Rasul, ya Muhammad, kamu harus berlaku adil. Kata Nabi, kalau saya sosok seorang Rasul saja nggak bisa adil, lalu siapa yang harus bisa adil? Maksudmu gimana? Kata mereka, kenapa kamu memperlakukan kita seperti ini? Bukankah kau berjuang bersama kami? Kami terlalu lama mengikuti engkau. Kenapa justru kekuasaan sudah berada di tanganmu? Tidak kau bagi dengan kami, tapi justru kau bagi dengan orang-orang kerabatmu. Atau jangan-jangan Fathul Mekah itu adalah misi terselubung. Kau kangen terhadap keluargamu, sehingga ketika Fathul Mekah itu kita capai, seluruh harta rampasan itu kau bagikan sama mereka. Apakah ini yang dinamakan adil? Nabi pun masih tersenyum. Ya karena Nabi itu punya nubuah, pemikirannya nggak sama. Kata Nabi gini loh, mereka itu Islam anyar, perlu diservis. Kalau kalian imannya sudah tidak diragukan. Kalau kalian imannya sudah tidak diragukan. Kalian kan sudah lama bersamaku, berjuang bersamaku, hidup bersamaku. Makanya, kata Nabi, saya hidup bersama kalian, mati pun akan bersama kalian. Mereka orang Islam anyaran masuk ke sini minta silakan bawa. Kalian pulang ke Madinah bawa saya. Kalian pulang nanti bawa saya. Terserah kalian mau minta apa, Bu? Kalian pulang bawa saya atau pulang bawa harta? Nah, sejak saat itulah satu kalimat yang sering kalian baca, yang doa yang sering kalian lantunkan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi. Itu kalimat yang terucap di saat Fathul Mekah itu terjadi, ketika Nabi menyampaikan bahwa hidupku bersama kalian, mati pun nanti bersama kalian. Mereka lebih ridho membawa Nabi karena dipikir bahwa Nabi itu tidak akan pulang, Bu. Karena Mekah sudah dikuasai, Nabi karena kelahiran di Mekah, kampung halaman, Nabi akan menetap di sana. Nah, itu pemikiran orang-orang yang keliru. Ternyata Nabi lebih memilih untuk hijrah, untuk tetap hijrah ke Madinah. Nah, dan ketika keadilan yang dimaksud oleh sahabat itu disyariatkan kacau. Saya yakin kacau sekacau-kacaunya. Iwamit itu bulan 2 apa ya? Itunya. Ulang tahunnya. Apa? Bulan berapa, Bu? Ya, bulan 2 tanggal 28. Bulan 2 tanggal 28, Pak. Saya rada ingat bulan 2. Iwamit ulang tahun. Ya. Iwamit ulang tahun. Tentu mungkin ngundang siapalah, ngundang Ulsan, ngundang Jai, ngundang semacam. Ini walhasil ulang tahun. Yang namanya ulang tahun ya rame-rame, makan-makan, macam-macam kan. Nah, kalau pemikiran orang ini disyariatkan, itu akan kacau. Di mana kacaunya?
Tukang masak uang itu apa bu? Ini biasa masak uang itu. Siapa? Ibu siapa? Cikurwati Pak. Berarti buatan apa? Bu Suci ya Pak. Sudah wangsul loh Pak. Yang biasa masak sudah pulang apa gimana? Ya contoh saja lah ya. Contoh saja. Ini masak. Kangelan kan belanja macam-macam ke pasar, wirawiri, goreng ini, goreng itu, masak ini, masak itu. Kok tiba-tiba Pak Rahmat datang, jagung, duduk, makan. Kok enak memang. Orang melu masak. Iya kan? Nggak melu masak. Artinya apa? Yang berhak menerima makanan itu ya si masak. Ini tiba-tiba datang main duduk makan saja. Itu haram itu kalau disyariatkan. Tapi kan dibantah sama Nabi, tidak seperti itu. Kalian itu sudah ikhlas berjuang bersama kami. Imanmu sudah cocok. Imanmu itu sudah menancap. Lebih kuat ketimbang mereka yang baru satu hari. Maka perlu servis. Supaya kecintaan mereka terhadap Islam itu makin tumbuh. Kalau kalian sudah kuat imannya, logikanya seperti ini. Kalian sudah lama berjuang untuk agama, maka keikhlasan harusnya lebih kuat ketimbang mereka. Itu yang Nabi maksud. Karena ini pemikiran yang suatu saat dari selbi mereka keluar sesat kelompok yang namanya Khawarij, yang mana Nabi sudah menyampaikan wanti-wanti dari selbi mereka nanti akan muncul sosok golongan Khawarij, khusyuk, hafal Quran, tapi mereka menghukumi sendiri tentang agama malah. Yang mana mereka akan mengkafirkan orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tak nanti di akhir kitab Khulafah Nurul Yakin ini atas kepemimpinan Sayyidina Ali, Khawarij itu muncul. Kalau darah Ali bin Abi Thalib termasuk juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka dibunuh. Kenapa? Karena darah Ali halal. Padahal hafal Quran. Karena sudah keluar konsep dari Al-Quran, kata mereka. Saya masih ingat dialognya. Karena kalian sudah keluar dari ajaran Islam, yaitu Al-Quranul Karim, maka kalian itu halal darahnya. Kenapa ketika kalian punya persoalan tidak dikembalikan kepada Al-Quranul Karim? Kenapa main musyawarah terhadap manusia yang tidak punya hak untuk memutuskan hukum? Kata Ali dengan santainya, sudah gini saja lah. Kau jangan nggak usah berbelit-belit. Kalau memang kita harus tanya sama Al-Quran, tanyakan itu Quran. Mana mushaf? Ambil, tanyakan. Bisa nggak jawab? Orang-orang Khawarij pun mengatakan ya tentu tidak. Makanya yang bisa jawab ya kita. Kan Quran nggak bisa ngomong, mushaf nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong ya manusia. Manusia yang memahami mushaf Al-Quranul Karim. Nah, itu nanti
Turunannya itu adalah tafsir gitu. Dari sanalah nanti muncul ilmu tafsir gitu. Ada ilmu Quran, ada macam-macam. Itu dari dialognya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Singkat cerita, Abu Lu'lu makin kuat, makin yakin, makin panas. Strategi pun dilakukan. Malam hari 4 orang ini kumpul, lalu membicarakan bagaimana sistem dan caranya. Ketemu. Karena desas-desus, cerita bahwa semua sahabat ketika sholat lali, lupa semuanya. Sampai-sampai mendengar satu kisah, Umar itu ketika terkena panah kan punya mata lancip gitu loh, menyabang gitu. Itu ketika mau dicabut itu terasa sakit. Kata Umar, gini saja, kau jangan cabut ini anak panah, cabutlah saat saya sholat. Nyata ketika takbir Allahu Akbar, baru takbir bu, Allahu Akbar, itu langsung dicabut, tidak merasakan sakit apapun. Karena semua para sahabat ketika takbir Allahu Akbar, tidak ada satupun yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya luar biasa. Orang kayak Mbah Iwan itu sholatnya siap siaga. Dengan sholat, bawa laptop, bawa HP, bawa tas, taruh di samping, takbir Allahu Akbar, ini ikut roh bu. Siap siaga. Oh, jangankan wong liwat, wong rasan-rasan di kerungu, bu. Di sholatnya kita itu seperti itu. Beda dengan sholatnya para sahabat, bu. Ya. Sholatnya para sahabat itu luar biasa. Sekali takbiratul ihram lalu semuanya. Disinilah kesempatan untuk Abu Lu'lu maju ke depan. Sop pertama, sop kedua, sop ketiga itu sama-sama khusyuk, bu. Ya. Pertama ya seperti Abdurrahman bin Auf, Amr, semuanya lah ya. Wong top kabeh. Ali, Utsman. Itu sop pertama, sop kedua, sop ketiga itu khusyuk. Sekali takbir Allah Akbar lupa semuanya. Abu Lu'lu lenggang kangkung itu. Tidak tergesa-gesa, santai saja jalan. Saat takbir pertama, mereka sudah lupa semuanya, maju dengan santai, bawa pisau, tusuk. Ada riwayat mengatakan 7 tusukan, ada yang 3, macam-macam yang jelas bahwa ditusuk oleh Abu Lu'lu. Bukti tirana bukan masalah. Ditusuk, roboh. Karena roboh tidak terdengar lantunan bacaan surat, Abdurrahman bin Auf maju menggantikan posisi Umar untuk melanjutkan sholat. Ini santai gitu loh. Artinya enggak gaduh, enggak. Jajal sholat tarawih itu dulu. Sekarang sholat terus ada orang yang batok aja. Sholat bubar segeger. Belum enggak. Ya dilanjutkan. Dan ternyata bukan hanya Umar bin Khattab yang menjadi target pembunuhan Abu Lu'lu. Setelah menusuk Umar bin Khattab, dia kembali ke belakang 13 orang
kena sabetan pedangnya atau pisaunya. 7 mati, 13 luka-luka. 7 sahabat mati. 13 orang luka-luka. Dan mereka nggak merasakan itu gitu loh. Itu setelah salam, Umar ditusuk, Umar mah Amirul Mukminin ditusuk, Amirul Mukminin ditikam, Amirul Mukminin. Akhirnya Amirul Mukminin dibawa ke rumah. Apa yang terjadi? Pertanyaan apa yang pertama kali keluar dalam lisan Umar bin Khattab? Karena beberapa kali pingsan, Bu. Terlalu banyak mengeluarkan darah. Tapi kata para sahabat, pertama kali yang diingatkan kepada Amirul Mukminin sholat. Karena belum selesai sholatnya. Umar bin Khattab keburu pingsan di tikam. Kan baru takbiratul ihram. Yang lanjutin kan kata Umar, iya saya sholat. Iya saya. Apapun yang terjadi, saya tetap akan sholat. Apapun yang terjadi, saya akan. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat untuk sholatul khauf. Saking mereka itu ketika sholat lupa semuanya, Bu. Musuh tahu kelemahan Islam. Ya, musuh tahu kelemahan Islam. Di mana saat mereka sholat pasti lengah, tidak mungkin mereka waspada, kita bantai. Tapi kan Nabi punya intelijen yang lebih hebat, yaitu Jibril alaihi salam. Menyampaikan ini kepada baginda Rasul, mereka tahu kelemahan Islam. Saat sholat mereka akan serbu. Allah perintahkan dirimu untuk sholatul khauf. Lalu diajarkan sholatul khauf. Rakaat pertama, shaf pertama. Ya, yang rakaat yang shaf kedua jaga-jaga, barangkali ada musuh. Rakaat pertama, shaf pertama selesai, berhenti, jaga-jaga gantian. Shaf kedua melakukan rakaat pertama, bergantian terus sampai selesai. Itu sholatul khauf. Artinya apa? Ada kesiagaan. Karena mereka tahu kondisi muslim pada saat sudah melaksanakan sholat, mereka pasti akan lupa segalanya. Beda dengan sholat kita. Kadang-kadang saya juga ragu, Bu. Dengan sholat wengi-wengi dilakoni, bener-bener kangen karo pengiran, apa kangen karo keinginan kalian? Kan seperti itu, Bu. Dengan bela-belain tahajud kan dibilang pengen sukses, pengen surga, pengen macam-macam lah ya. Utangnya akeh, malah siap, Bu. Uang sing utangnya akeh, oleh amalan sholat tahajud 41 hari jangan ditinggal, bela-belain. Bikin alarm sampai 1, 2, 3. Alarm pertama untuk mematikan, alarm kedua, alarm ketiga untuk mematikan alarm ketiga, semacam-macam. Ternyata juga lagi kalkulasi, kenapa kamu itu? Iya, soalnya dari Pak Syahid ini fadilah sholat tahajud dia bisa. Terus Allah ramai utang kok. Kan nyawuri dia tuh. Jadi dengan kangen karo pengeran apa? Kangen karo impian kalian yang pengen nyaur utang. Tapi apapun itu tetap baik. Sholat ya perkara api. Dan model iman kita memang seperti itu. Jadi kan harus agak pilih ngati. Aku saja tidak apa-apa. Memang iman kita itu iman seperti itu. Makom kita, makom kaki. Lain dengan para sahabat dan para wali. Beda kelah. Lanjutkan. Dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang liwat ngarep ya. Mesin weruh suara kekrungu, artinya ada wong rasan-rasan kekru beda dengan
para wali dan para sahabat. Tidak telat. Pertanyaan pertama yang kita kembali. Pertanyaan pertama kali yang diucapkan oleh Sayyidina Umar, siapa yang membunuh saya? Siapa yang menikam saya? Kata mereka, Abu Lu'lu' budaknya Al-Mughirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan segala puji bagi Allah, merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang membunuh, yang menikam Umar bukan orang yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngenes. Ya, ngenes. Loh kok ngenes? Ya iya. Bagaimana nggak ngenes? Coba bayangkan. Ketika yang membunuh itu sosok seorang muslim, besoknya akhirat ketemu ngopi bareng di keluarga. Dia yang bunuh kok main ngopi bareng. Iya kan? Kan kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah makhluk surga. Berapa lama pun dia di neraka, pasti dia akan masuk surga. Berarti besok ketemu yang membunuh dan yang dibunuh bisa satu kalangan di surga. Kamu ngenes. Kayak Sayyidina Hamzah, ngenes nanti pun di akhirat di surga. Okay? Sebab apa? Bakal ketemu karwah waktu tinggal-tinggal dagangnya. Pada suara dong masalah. Makanya Umar bin Khattab merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sosok seorang majusi untuk menjadi penyebab terbunuhnya Umar bin Khattab. Terima kasih ya Allah karena Engkau telah mengirim sosok manusia yang tidak pernah menyembah dirimu untuk menjadi penyebab kematianku. Aku mati bukan di tanganmu muslim. Saya punya ahli yang ngenek ngobrol. Yang matanya ahli Quran loh. Waktu Islam. Kecuali Allah batalkan keimanan orang-orang Khawarij, orang ketemu. Tapi nanti ada dialog yang memang semacam itu, Bu. Nabi tetap bela. Ya Rabb, ini umatku, kata Allah. Enggak, itu bukan bagian umat. Karena sepeninggalmu mereka itu bikin aturan sendiri. Maka saya batalkan iman mereka. Saya batalkan iman mereka. Alhamdulillah kita terlahir menjadi ahli sunnah wal jamaah. Nggak terlalu ekstrim, nggak ekstrim gitu. Kalau ekstrim jenengan ya Khawarij. Terlalu toleran dengan Murji'ah, KPKP oleh. Ya. Murji'ah itu ajaran paling enak sih. Pemahaman paling enak itu Murji'ah, kabeh oleh, halal kabeh. Itu Murji'ah. Jangan kita tetap pegangannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Punya satu keyakinan khairihi wa syarihi minal. Walhasil Umar bin Khattab meninggal dunia di tangan Abu Lu'lu' al-Majusi dari versi yang notabene sosok seorang penyembah api dan tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, puncak dari cerita kematian Umar bin Khattab yang membunuh itu adalah Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' sendiri pada saat telah membunuh Umar bin Khattab itu langsung bunuh diri dengan pisau yang sama yang digunakan untuk menusuk
Umar. Makanya Abu Lu'lu isi rokoknya itu. Makanya Umar dia senang gitu loh. Senangnya karena nggak mungkin ketemu di akhirat. Berasa ngenasain. Singkat cerita, anaknya Umar itu nggak terima. Ya. Anaknya Umar nggak terima. Balas dendam. Nah, balas dendam itu adalah perkara yang luar biasa. Makanya, kata Nabi, orang yang melampiaskan amarahnya untuk membalas dendam, itu akan menghapus seluruh amal kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu. Kan kayu kan jadi bersih. Yang tadinya rosa jadi lembab. Nah, itulah amal. Amal itu akan hilang tanpa bekas kalau kita melampiaskan amarah lewat dendam. Karena dendam itu adalah satu sifat pertama kali yang dihadirkan iblis kepada Adam alaihi salam pada saat Allah perintahkan iblis keluar dari surga. Merasa dendam kepada Adam karena gara-gara Adam saya dikeluarkan dari surga. Siapa yang dibunuh? Pertama anaknya Abu Lu'lu, seorang perempuan. Yang kedua Hurmuzan, mati di tangan anak Umar bin Khattab. Karena telah menghilangkan nyawa tanpa hak, anaknya Umar pun ditangkap. Ya. Ditangkap, tapi tidak bisa diadili. Kenapa? Karena ketiadaan pemimpin. Karena pada saat itu belum diangkat Utsman bin Affan menjadi khalifah. Belum. Ditangkap untuk sementara waktu. Singkat cerita, ketika Utsman menjadi khalifah, atas dasar wasiat yang disampaikan oleh Umar sebelum meninggal, insya Allah nanti cerita lengkapnya di pertemuan yang akan datang. Itu Utsman menjadi khalifah, lalu membebaskan anaknya Umar. Padahal para sahabat-sahabat pada saat itu memberikan usulan supaya anaknya dikisos. Kenapa Utsman memberikan perintah atau membebaskan anak dari Umar bin Khattab? Apa alasannya? Benarkah dibenarkan secara syariat agama? Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radul tabaraka ta'ala bi sahabati rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yafi ni'amahu wa yatasmidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa akhwatina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah bil hajat. Allahumma yassir lana umurana marhabil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa afiyatan fi jasadina wa jazatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakrati mautina wan najata minan nar wal 'afwa in yasat. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aizal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. اللهم اتنا رزقك الذي وعدتنا به بسهولة في يدك وانزل علينا البركة في كنيستنا يا الله يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا قلوبنا فتح على رزقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.